mana insya Allah podcast ini akan memberikan banyak manfaat dan pembelajaran baru kepada teman-teman sobat Yanur semua yang menyaksikan podcast ini. Oke, dan untuk narasumber atau bintang tamu kita pada episode kali ini adalah beliau merupakan kepala sekolah dari SMK Cimahi Cantayam, yang mana SMK tersebut merupakan sekolah tempat saya belajar. Beliau adalah Bapak Sihabudin. Boleh dikasih tepuk tangan untuk Bapak Ihab. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir menjadi narasumber dari podcast dari nol ini. Buat info juga nih ke teman-teman, Bapak Sihab ini merupakan bisa dibilang pendiri dari podcast dari nol ini ya Pak. Bisa diceritain nggak sih Pak proses terbentuknya podcast dari nol ini kayak gimana sih Sobat Yanur semua? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, mungkin tadi sudah disampaikan sekilas berkaitan dengan profil saya. Di sini tadi apa yang ditanyakan oleh Ani bahwa filosofis dari adanya semacam media center yang bisa dikatakan media informasi dan komunikasi, berharap dengan adanya fasilitas seperti ini, tadi sepakat apa yang disampaikan, bermanfaat untuk orang banyak dan memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada siapapun yang menerima informasi ini. Pada dasarnya tidak punya keinginan, ini mengalir saja karena memang peradaban digitalisasi yang hari ini semakin banyak, semakin luar biasa, maka gagasan inilah dimuat hanya semata-mata itu tadi, memberikan edukasi kepada siapapun, begitu. Lebih seperti itu. Jadi teman-teman kurang lebih mungkin dengan diadakannya seperti yang Bapak bilang tadi, media center podcast ini semoga bisa memberikan banyak edukasi, banyak informasi baru juga Pak untuk teman-teman sobat Yanur semua. Oke, dan untuk selanjutnya nih Pak, Bapak kan sekarang alhamdulillah ya menjabat sebagai kepala sekolah nih dari SMK Cimahi Cantayam, sebagai orang yang berpengaruh besar juga di yayasan. Bisa diceritain nggak sih Pak proses Bapak, biografi pendidikan Bapak dari awal sampai dengan sekarang menjabat sebagai kepala sekolah SMK Cimahi Cantayam di usia yang bisa dibilang muda gitu, karena bisa dibilang muda karena mungkin baru berapa 36 ya kan, 36 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah sudah menjabat sebagai kepala sekolah, sudah bisa memberikan banyak banyak motivasi, banyak edukasi juga untuk anak-anak siswa seperti saya gitu. Seperti Andi, bisa di-share nggak sih Pak seperti apa perjalanan pendidikan Bapak? Gini, Andi, jadi pertama perlu dipahami bahwa saya itu, dalam hati saya itu terbenak ada satu amanah dari guru-guru saya, selalu yang memberikan motivasi arahan, selalu yang memberikan giroh fikroh itu ada di keluarga saya, terutama di kakak-kakak saya. Itu bagian dari guru saya. Guru inti saya itu yaitu estafet dari kepemimpinan almarhum itu ada di kakak-kakak saya. Saya banyak ilmu dari beliau, banyak pengalaman dari beliau, dari cara bermasyarakat, dari cara humanisnya,
dari cara tausiahnya, mau itu hasanahnya. Bahkan setiap kali saya mengikuti pengajian-pengajiannya, dari manapun saya mengikuti pengajian, ini diakui maupun tidak, bagian dari salah satu hikmah saya ya di sini. Ketika orang menanyakan biografi pendidikan saya di mana, secara ideologi kependidikan ya ada di sini, gitu. Lulusan saya ada di sini, gitu. Ilmu saya ada di kakak saya. Kebetulan almarhum bapak saya itu tidak begitu panjang cerita kesaksian yang saya alami, karena memang waktu itu saya di usia kurang lebih di kelas 4 SD lah. Saya belum begitu mengenal bagaimana sosok beliau. Masih anak-anak juga ya. Masih anak-anak, masih belum, ya masih remaja yang Iya. nakal-nakal gitu. Ya, jadi tidak tahu begitu. Secara sejarah saya tidak tahu, maka saya ambil hikmahnya, oh mungkin inilah kakak-kakak saya. Beliaulah mungkin hasil dari didikannya almarhum, gitu, secara pendidikannya, secara keilmuan. Makanya saya dari kecil pondok pesantren saya ini, gitu, tempat mengaji saya ini. Dan hikmah dari perjalanan ini, saya punya sedikit sebenarnya, terlalu banyak gagasan-gagasan yang ya bisa diberikan manfaat kepada orang. Ya, ada sebuah cerita mungkin dari sosok ibu, karena memang posisi ibu itu waktu itu cerita saya sangat panjang. Usia saya untuk menganalisis identifikasi ibu saya agak cukup lumayan, sehingga saya di kuliah S1 D3 nya itu saya tahu posisi beliau. Almarhumah itu tidak selalu berbicara, tetapi selalu tindakan. Saya tidak ngerti kenapa beliau itu menyampaikan ke saya itu seolah-olah ya, aku pun tidak, beliau itu, saya itu dijadikan raja. Dijadikan raja. Jadi kemanapun saya berangkat, ini menurut saya sih nggak tahu, saya kemanapun difasilitasi, baik dari segi pemikiran, baik dari segi gerakannya dia. Secara harta dia tidak punya, almarhumah ibu saya itu tidak punya apa-apa, tetapi kenapa saya dijadikan seorang yang spesial, gitu. Nah, identifikasi dari sanalah saya mulai sekolah dari tingkat SMP, madrasah sanawiyah, terus sekolah menengah kejuruan, lanjut lagi ke D3 program beasiswa unggulan. Berkah-berkahnya beliau, saya hari ini menyelesaikan S1-nya. Mungkin latar belakang saya dengan kakak-kakak saya mungkin agak berbeda. Saya basic di pendidikan dan pengetahuan dan teknologi, sehingga inilah yang saya rasakan. Lanjut lagi S2-nya di pendidikan agama Islam, lanjut lagi S2-nya di pendidikan magister komputer sistem informasi. Insya Allah kedepannya, doanya, dan saya minta didoakan oleh para sobat-sobat Yanur, di mohon doanya, itu yang paling penting. Saya tidak bisa berbicara apa-apa tanpa doa. Itulah kunci hari ini. Secara biografi saya bukan orang apa-apa. Basic saya hari ini di bidang ya sedikit-sedikit mengukir sejarahnya pun. Ibu itu beliau dulu di seorang penjahit, seorang tailor. Maka hari ini saya mengestafetkan. Nah, saya itu mengikuti jejak langkah beliau sebagai tukang jahit. Jadi umurnya saya itu sebetulnya tukang jahit, gitu aslinya.
Saya pengen belajar ilmu beliau bagaimana seorang penjahit yang meskipun saya tidak bisa menjahit hari ini, ya, tidak bisa menjahit, tetapi dari sejarah itulah saya terinspirasi dari beliau. Di sekilas biografi saya. Iya, Masya Allah. Dan itu. Iya, terima kasih Bapak. Tadi kan Bapak bilang nih, biografi ataupun latar belakang pendidikan Bapak cukup panjang ya Pak, sampai dengan alhamdulillah sekarang S2 dan mungkin nanti insya Allah akan ke jenjang yang berikutnya. Kita tunggu Sobat Indoor. Ini dari murid biasanya doa dikabulkan. Amin. Bisa Pak, bisa ngasih sedikit motivasi mungkin untuk kita generasi Z, generasi milenial nih Pak, yang kadang sering kali kayak gini Pak, belajar males gitu kan Pak, apalagi sekarang dengan dengan digital gitu kan, dengan handphone, aplikasi-aplikasi segala macam lah gitu di dalam handphone, yang bikin sebenarnya dari diri kita sendiri tuh kayak, ya Allah kok belajar terus gitu, kok kayak gini, kok disuruh baca buku, kok disuruh menulis gitu kan Pak. Sekarang tuh mungkin menurut saya sendiri, Ani sendiri gitu Pak, perwakilan dari teman-teman susah tuh banyak banget ngobrol tuh yang males lah dengan belajar, sedangkan Bapak sendiri S2 gitu kan. Seperti apa belajarnya itu? Mungkin kita dari teman-teman dari Sobat Yanur juga, kok hebat banget, apa sih Pak tipsnya kok bisa setekun itu dalam belajar sampai sekarang S2 gitu? Boleh di-share mungkin Bapak tips and triknya bisa setekun itu sampai bisa menjadi Bapak kepala sekolah yang Masya Allah sukses sekali di usia muda beliau ini, Masya Allah sekali, menginspirasi sekali. Bisa di-share Bapak mungkin? Tidak terlepas dari perjuangan, orientasi proses itu sebuah kecintaan saya. Saya itu lebih suka proses. Masya Allah. Jadi manakala ada sebuah sistem, ada sebuah kemampuan yang diuji oleh siapapun, itu bagian dari proses saya. Contoh, kemampuan misalnya hari ini bagaimana ketika saya mempelajari belajar. Saya waktu itu belajar di salah seorang dosen yang luar biasa. Saking pengen bisanya itu mata kuliah yang diajarkan itu sangat sulit, luar biasa, susah sekali. Nah, bagaimana memperjuangkan supaya yang menerima setidaknya tahu maksud dan tujuan dari mata kuliah itu. Ya, saya sedikit-sedikit ikut berkhidmat kepada dosen saya. Diakui maupun tidak, saya banyak keterbatasan saya dalam belajar. Ini agak-agak bisa dikatakan lemah, kurang begitu cerdas lah. Ya, dengan saya pengen perjuangan tadi, minimal setidaknya saya mengikuti dari mata kuliah, materi-materi yang disampaikan, minimal tidak ketinggalan meskipun sulit untuk didapatkan ilmu itu. Nah, dari perjuangan inilah, dari proses inilah yang hari ini saya sampai sekarang bisa selesai. Dan tadi ya kalau melihat khususnya Andi ya, teman-teman yang lain, kalau saya observasi ya memang ketergantungan zaman seperti ini. Jadi jangan sampai nanti manakala kita ada luapan keilmuan disampaikan oleh siapapun, baik dari guru-guru, ikhtiar sabar dan perjuangan itulah yang harus dilakukan. Jadi seseorang itu bisa berproses, tidak akan mengkhianati hasil. Teruslah berproses, teruslah bangkit, sehingga
biarkan Allah yang menakdirkan bahwa proses ini bisa berhasil. Nah, saya suka di sana. Jadi ada input, proses, output. Jadi ketika orang memberikan statement itu, memberikan gagasan itu, lebih suka berproses gitu. Makanya insya Allah mudah-mudahan mohon doanya dalam waktu dekat saya sedang membuat buku. Oh, Masya Allah. Buku Ditunggu teman-teman. cerita-cerita, Oh, Masya Allah. cerita-cerita sekilas perjuangan saya. Ya bisa dibilang anak bawang, nggak bisa apa-apa, tapi pengen memberikan manfaat. Saya selalu teringat dalam kitab Nasoibul Ibad kalau misalnya khoslatan ila syai'an afdalu minhuma al-imanu billah wa naqwa lil muslimin. Ada dua perkara yang tidak melebihi keutamaannya. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, memberikan manfaat kepada orang lain. Yang selalu dipegang mungkin keutamaan itu, tetapi saya masih sulit mempelajarinya. Bagaimana cara yang sebenarnya kita meyakini, bagaimana yang sebenarnya benar-benar kita itu mempunyai iman yang kuat. Masih belajar, masih terus berpikir bagaimana. Takut saya itu salah, takut saya itu banyak hambatan, godaan. Nah, landasan itulah, indikator itulah saya hari ini yang saya alami gimana gitu lah ya. Jadi merasa diri itu lemah, nggak bisa apa-apa, tapi pengen memberikan yang terbaik gitu. Kelemahan inilah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Maka tolonglah kepada anak-anakku tercinta, semuanya terus berjuang. Apalagi kamu hari ini kan mau selesai, berjuang terus, memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan saya hari ini mudah-mudahan kalian di semester akhir ini, saya doakan anak-anak kelas 12 semua, baik tingkatan SMK maupun kelas 9 tingkatan SMP, bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, khususnya buat dirinya, umumnya buat orang lain. Itu yang harus dicamkan. Nasihat guru paling penting. Siapapun yang menyampaikan itu bagian dari guru Anda, guru kalian. Tolong hormati guru, tolong khidmah kepada guru itu bukan hanya sekedar wacana saja, tetapi harus ada pembuktian. Ada action. Ada actionnya. Kan ada tiga, dream, conviction, action. Oh mas, oh Masya Allah. Seru kalau ngobrol sama Bapak itu, seru karena kita bisa sharing banyak hal tentang agama, pengetahuan gitu, teknologi, apapun itu. Karena Masya Allah beliau itu apa ya, sosok kepala sekolah yang sangat dekat dengan murid-muridnya, terutama mungkin dengan saya. Karena ngobrol dengan beliau itu ya seperti saya bilang tadi gitu, kalau misalkan kita ngobrol tuh nggak ada ujungnya, karena beliau itu hebat sekali, Masya Allah gitu. Dalam segala aspek apapun, ngobrol sama beliau itu banyak sekali ilmu baru, banyak sekali pengalaman baru, terbuka ilmu baru lagi gitu, terutama untuk kita nih Sobat Yanur yang masih sekolah, yang ngerasa punya banyak pengalaman tapi sebenarnya tuh nggak ada gitu Pak, ya kan, bisa dibilang seperti itu. Ya, setuju banget sama apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil, tapi kurang setuju dengan pernyataan Bapak yang bilang Bapak agak lama dalam memproses sebuah ilmu baru. Kalau Bapak lama, gimana kita? Gimana kita nih Sobat Yanur yang lebih dari lama gitu, berarti apa gitu kan? Bapak sendiri Masya Allah
mengenal Bapak itu suatu kebanggaan, kehormatan juga. Bisa ngobrol di sini satu meja duduk berdua sama Bapak, Masya Allah. Karena beliau itu sebagai seorang kepala sekolah memiliki jiwa yang Masya Allah tawadu, rendah hati sekali. Bisa di-share nggak sih Pak? Apa tipsnya orang sesukses Bapak bisa dibilang sukses di usia muda, iya, punya jabatan, iya, dosen juga, iya, kok bisa serendah hati ini gitu, kok tidak pandang bulu lah, bisa dibilang kayak gitu, ngobrol sama siapapun masuk gitu tanpa membeda-bedakan. Bisa di-share nggak sih Pak, apa tipsnya bisa mempunyai jiwa yang bisa dibilang menurut saya pribadi dan mungkin teman-teman yang sekolah di SMK Cimahi atau di Yayasan Nurhuda setuju, punya jiwa yang setawadu ini gitu, serendah hati ini? Enggak, enggak. Yang saya baca, yang saya observasi bagi media sosial, buku, ya sekilas. Jadi ketika kita menyodorkan itu ke seseorang, taruh saya menyodorkan visi dan misi, itu yang paling selalu dominan itu diperhatikan itu tindakannya, bukan karakter dan pemikirannya. Kenapa saya menyampaikan itu? Jadi ketika saya hari ini menilai Ani posisinya karakter, berarti Ani itu sudah mengganggu kenyamanannya Ani. Ini dalam konsep bagaimana menguji seseorang bahwa menyampaikan itu harus seperti apa. Maka yang disampaikan itu tindakannya. Jadi tindakan apa yang akan diberikan, bukan mengoreksi karakter apa yang akan kamu rubah. Sebab manusia itu yang merubah karakter pemikiran itu sulit. Benar sekali. Saya mau Ani terus-terusan nih, mama mau kekeh ke Ani teh bahwa kamu itu sosok begini gitu. Tidak bisa dipaksakan ya Pak. Itu kalau hal karakter, ya tetapi tindakannya, tolonglah, tindakan saya nih khususnya, tolonglah sholat duha, gitu. Tolonglah sholat duhur berjamaah. Gitu. Saya menyampaikan hanya tindakannya, gitu, gerakannya. Tetapi kalau sudah berbicara karakternya Ani, saya tidak tahu bagaimana sosok Ani yang sebenarnya. Mungkin dari orang tuanya, mungkin dari saudara dekatnya, sehingga sosok Ani itu benar-benar tahu. Gitu. Sebenarnya saya tidak tahu bahwa posisi Ani itu seperti apa. Gitu. Yang saya sodorkan adalah tindakannya. Gitu. Hayo ibadah. Gitu. Meskipun saya jelek ibadah nggak bisa. Gitu. Jadi perlu ada satu penyampaian terhadap seseorang itu harus berbagai macam indikator, dari segi penyampaiankah, dari segi tindakan, dari segi perkataan, apakah itu perkataan yang sifatnya menjurus kepada tindakan tadi atau memang. Sementara tindakan anak-anak itu kan bervariasi, ada yang selalu susah, ada yang selalu mudah, ada yang selalu benar-benar sulit sekali. Nah, maka saya di sini hanya menyampaikan ini gagasan saya. Adapun diterima atau tidak, adapun ini bagian dari kelebihan dan kelemahan saya. Saya menyodorkan ini, visi misinya ini, tujuannya ini menyelaraskan antara posisi instruksi dari yayasan dengan instruksi dari kedinasan, dari dinas pendidikan seperti apa, terus dari yayasan sendiri di internal seperti apa. Maka disitulah ada satu inovasi-inovasi yang harus dikembangkan. Nah, saya menyampaikan setiap kali pengumuman apapun kepada anak-anak, pada intinya semata-mata untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan
tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud lain, pengen sukses dan berhasil seperti apa yang saya alami aja. Meskipun ya begini aja yang saya bisa, saya itu nggak bisa sebetulnya. Yang sebisanya ini ya saya akan memberikan manfaat ya saya apa adanya. Orang tukang jahit. Masya Allah. Tuh, jadi mungkin dari video singkat ini aja, dari podcast ini aja, teman-teman yang menyaksikan Sobat Yanur semua bisa melihat betapa rendah hati beliau ini, tidak apa ya, seperti yang bisa dibilang tadi, tidak pandang bulu. Saya muridnya, saya siswanya banyak bertanya kepada beliau, tidak pernah sama sekali apa ya, membentak dengan kata-kata yang mungkin tidak enak gitu. Terima kasih sekali Bapak, selalu apa ya, menghargai setiap siswa yang bertanya dan ingin mengetahui pengetahuan baru dari Bapak. Satu pertanyaan lagi sebelum closing nih Pak, kesan dan pesan untuk generasi muda terutama yang mau lulus sekolah dari SMK Cimahi Cicantayan sendiri, ke depannya step by stepnya, langkahnya ke depannya harus seperti apa sih, dari pandangan Bapak sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua juga gitu, harus seperti apa sih Pak kesan dan pesannya untuk ke depannya? Bagi anak-anakku sekalian yang apa banggakan, khususnya lulusan-lulusan yang hari ini kelas 12 mau selesai, saya berpesan sesuai amanat dari almarhum, bukan saya, jaga sholat jangan sampai ketinggalan, jangan sampai teledor, jangan sampai apalagi ditinggalkan. Ibu saya menyampaikan terus-terusan itu cuma satu sebetulnya, sholatnya gimana, bangun subuh enggak, bagaimana duhurnya gitu. Jadi yang diajarkannya itu bagian, saya tidak memberikan keputusan tanpa dasar. Dasar inilah yang menjadi satu motivasi saya, ya salah satunya itu sholat, apalagi yang selalu disampaikan oleh khususnya sesepuh Yayasan Nurul Huda Kadenan di sini, kuncinya setiap waktu kudu tos aya di paimaran, kudu tos aya di masjid sholat. Yang paling penting adalah disiplin dalam sholat, apapun itu pekerjaannya. Beliau selalu menyampaikan, apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, sholat paling penting. Jadikan bahwa kalian itu sebagai ulamanya di sana. Saya bekerja di bidang tekstil, di bidang garmen, otomotif, apalagi TKJ. Jadilah ulama TKJ, bukan saya menyampaikan. Ya, jadilah ulamanya otomotif. Jadilah pemain yang positif. Nah, itu yang sering saya dengarkan pembicaraan-pembicaraannya. Ya, pesan-pesannya hari ini yang tadi sampaikan, kita itu jangan selalu bermimpi. Dream, conviction, action. Selalu bermimpi, maka conviction laksanakan. Kita laksanakan. Setelah dilaksanakan, tidak terlepas dari teoritis, teorinya seperti apa, pengukurannya seperti apa, lalu diuji sejauh mana kemampuan kita dalam berproses tadi. Maka kalau sudah dianalisis, diidentifikasi itu, habis ini saya punya gagasan ini, saya tidak akan bermimpi lagi dan saya akan menjadi sebuah kenyataan. Maka insya Allah hasilnya berhasil. Terima kasih Bapak sudah mau ngobrol bersama saya, bersama Ani di podcast dari nol ini. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk Sobat Yanur semua, terutama untuk saya. Mohon doanya juga sama Bapak, karena seperti yang Bapak tahu saya kelas 12. Sebentar lagi sudah selesai
pembelajaran di tingkat SMK. Semoga kedepannya apapun nanti pilihan saya, semoga Allah kasih kemudahan, Allah kasih keberhasilan, Allah kasih kesuksesan. Mohon doanya dari Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak, dan untuk Sobat Yanur semua, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita pada episode kali ini. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa memberikan banyak manfaat. Saya yakin banget di obrolan singkat kita pada episode kali ini banyak banget mengandung motivasi-motivasi, edukasi untuk generasi milenial khususnya seperti saya. Terima kasih untuk Sobat Yanur semua, jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga, dan sampai jumpa di podcast dari nol selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.